Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayana, Om Swastiastu. Saya Widara Ditya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pariwisata, Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan 1-7 pada matkul pariwisata internasional. Di sini saya akan membahas tentang apa sih pariwisata internasional. Pariwisata internasional merupakan kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Selain kegiatan domestic tourism, juga dikembangkan oleh foreign tourism, di mana di dalamnya termasuk inbound tourism dan outgoing tourism. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengertian pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu yang pertama harus bersifat sementara, yang kedua bersifat sukarela atau disebutnya juga sebagai voluntary, yang di dalam artinya tidak terjadi karena dipaksa. Yang ketiga yaitu tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam suatu wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu bahwa dijelaskan ada 10 negara yang banyak dikunjungi di dunia dan jumlah turisme yang datang ke negara tersebut diantaranya yang pertama ada Thailand sekitar 35,4 juta, kemudian ada Jerman 37,5 juta, kemudian ada Turki sekitar 37,6 juta, kemudian ada Inggris sekitar 37,7 juta, kemudian ada Meksiko sekitar 39,3 juta, kemudian ada Italia sekitar 58,3 juta, kemudian ada Cina 60,7 juta, kemudian ada Amerika Serikat sekitar 76,9 juta, kemudian ada Spanyol sekitar 81,8 juta, dan yang terakhir yaitu Perancis sekitar 86,9 juta. Dari 10 negara ini, dengan dilakukannya pemetaan, maka adanya suatu karakteristik yang menjadikan suatu destinasi yang unik dan dapat mengembangkan sektor pariwisata di negara tersebut. Tentunya 10 negara ini dapat dilihat dari segi tata letak geografis, sumber daya alam, masyarakat atau penduduk, dan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara-negara generating country yang dimana secara umum dapat menghasilkan turisme untuk berkunjung ke suatu negara tujuan wisata yang diinginkan. Kemudian negara mana saja sih yang menjadi generating countries, yaitu ada 10 negara yang hanya mengunjungi Indonesia atau dengan mendatangkan devisa, yaitu ada 10 negara, yaitu ada yang pertama ada Malaysia, Cina, Singapura, Jepang, India, Korea Selatan, Amerika, Philippines, dan Thailand. Tentunya dengan 10 negara ini yang menghasilkan devisa khususnya di bidang pariwisata dan tentunya dapat memperkenalkan Indonesia di mata dunia, yaitu dengan turisme mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak sebagian di semenanjung Asia dan sebagian pada sepertiga bagian utara Pulau Kalimantan. Pada tahun 2010, Malaysia mencatat 24,6 juta turis yang datang ke Malaysia. Dalam upaya untuk diversifikasi ekonomi dan membuat ekonomi Malaysia menjadi kurang bergantung pada ekspor pemerintah yang sudah mendorong untuk meningkatkan pariwisata di Malaysia. Untuk hasilnya, pariwisata sudah diwujudkan menjadi sumber pendapatan terbesar ketiga Malaysia dari pendapatan valuta asing dan menyumbang 7% dari perekonomian Malaysia pada tahun 2005. Tempat wisata di Malaysia juga banyak menjadi pilihan bagi pengunjung Indonesia yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Adapun tempat wisata yang terkenal di Malaysia, yaitu yang pertama ada Menara Kembar. Menara Kembar ini merupakan salah satu ikon di negara Malaysia. Dan Menara Kembang Petronas ini juga menawarkan sebuah atraksi, yaitu jembatan udara yang terletak di lantai 41 dan lantai 42 dengan ketinggian 170 meter, yang mana jembatan tersebut menghubungkan kedua belah menara tersebut. Yang kedua ada Genting Highland. Nah, wisata ini berada di daerah pegunungan yang tinggi
dengan udara dingin. Kemudian di tempat wisata Malaysia ini juga ada banyak sekali tempat bermain baik untuk anak-anak dan dewasa. Yang ketiga, tentunya ada Bukit Bintang. Bukit Bintang ini merupakan Times Square ala New York bagi Malaysia. Dan tempatnya ini sangat terkenal akan kawasan hiburan dan pusat perbelanjaan ini tentu tidak pernah sepi pengunjung. Tentunya tidak hanya turis asing saja yang berdatangan ke tempat ini, tetapi wisatawan lokal hingga warga Kuala Lumpur pun sendiri datang ke sini untuk berbelanja. Kemudian yang terakhir ada Jalan Alor. Jalan ini ada di kota Kuala Lumpur dan menjadi salah satu tempat wisata terkenal yang menawarkan beraneka ragam jenis makanan mulai dari makan ringan hingga makanan berat. Tentu iklim di negara Malaysia ini adalah iklim hutan hujan tropis atau juga bisa disebutnya sebagai iklim khatulistiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara maju di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Singapura termasuk negara industri, bahkan menjadi pelopor industri di wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam sektor industri. Industri yang dikembangkan di Singapura seperti industri perkapalan, elektronik, bahan kimia, keuangan, perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa. Terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia dan Kaukasit. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Singapura memiliki iklim tropis khatulistiwa tanpa musim yang nyata berbeda, kesamaan satu, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Kemudian pada bulan Mei dan Juni, ini merupakan bulan terpanas, sedangkan November dan Desember merupakan musim basah. Singapura mempromosikan dirinya sebagai hubungan pariwisata kesehatan, yaitu sekitar 200.000 warga asing mencari perawatan kesehatan di negara ini setiap tahun. Dan layanan kesehatan Singapura menargetkan 1 juta pasien asing tiap tahun mulai tahun 2012 dan memperoleh pendapatan sebesar $3 miliar. Mata uang Singapura ini adalah dolar. Kemudian selanjutnya adalah di Singapura ini agamanya adalah kebanyakan agama Buddha, yaitu yang mendominasi Singapura dengan 33% dari penduduk negara ini yang menyatakan diri sebagai penganut agama tersebut pada sensi terakhir. Tentunya daya tarik wisata terkenal lainnya yang termasuk Singapura yaitu ada Zoological Garden dan naik safari. Di sana orang dapat mempelajari habitat Asia dan Amerika Selatan di malam hari tanpa penghalang yang nyata antara tamu dan binatang liar. Adapun tempat wisata di Singapura, yang pertama itu ada Universal Studio. Ini menawarkan hiburan untuk keluarga. Tentunya wahana di Universal Studio ini juga menantikan street entertainment dan meet and greet. Kemudian yang kedua ada Merlion Park. Di sini pengunjung bisa melihat pemandangan landscape kota Singapura yang spektakuler. Yang ketiga yaitu ada Singapura River. Adalah sungai di Singapura yang mengalir dari tengah Singapura sampai ke lautan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara Filipina. Filipina atau Republik Filipina merupakan sebuah negara republik di Asia Tenggara sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat dan negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina ini bekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Selanjutnya, penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik yaitu sekitar 80%. Kemudian dilanjutkan dengan Protestan sekitar 12%, termasuk Evangelis, Metodis, Lutheran, Iglesia Ni Cristo, Saksi Yehova, dan lain-lainnya. Kemudian disebarkan oleh misionaris dari Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan Islam sekitar 5,6% yang mayoritasnya berada di Pulau Mindanao. Lalu, 2,43% agama lainnya termasuk Buddha yang merupakan penduduk pendatang dari Korea Selatan,
Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura, Jepang, India, dan Vietnam. Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 100,981,437 jiwa pada 2015. Sekitar 2/3 penduduk di Pulau Luzon dan Manila, yaitu ibu kotanya, berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area metropolitan. Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol ataupun Amerika. Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolinguistik dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina ini ialah suku Aeta, namun sudah terpinggir dan populasinya tinggal 30.000 jiwa. Kemudian kebanyakan penduduk Filipina ini gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta keramaian. Kemudian Filipina juga menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti ditempuh para siswa dan siswi di negara itu adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai noda satu kunci untuk mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi di Filipina yaitu menggunakan jeepney sebagai kendaraan umum. Selanjutnya ada pakaian juga, yaitu pakaian di Filipina ini yaitu disediakan dengan adanya pesta keramaian. Lelaki di sana akan memakai pakaian yang dinamakan dengan barong Tagalog. Pakaian istimewa ini dibuat dari kain yang dihasilkan daripada batang pisang dan batang nanas. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what